Ini tangannya Pak. Malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggeledah rumah Ketua Gapoktan di Sidomulyo diduga korupsi dana KUR. Kejari Lampung Selatan menggeledah rumah Miskun, yakni ketua dari Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, pada Selasa 12 September 2023 kemarin. Penggeledahan di rumah Miskun oleh Kejari Lampung Selatan terkait kasus dugaan korupsi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR. Penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kejari Lampung Selatan, yakni Dwi Astuti Beniati, yang mana didampingi oleh para Kasih dan Kasubagmin serta tim penyidik. Ditambah oleh tim pengamanan dari anggota Reskrim Polsek Sidomulyo. Penggeledahan juga disaksikan oleh beberapa orang, diantaranya Kepala Desa Bandar Dalam Suyadi Eman selaku Kepala Dusun Antoy, dan juga ada Antoy serta Santani dari tim Purbo Kuncoro, si penunggu rumah. Penggeledahan ini berjalan dengan lancar dan juga kondusif. Sebelumnya, Miskun sempat 3 kali mangkir dari panggilan dan juga pemeriksaan oleh Kejaksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi. Kejari Lampung Selatan Dwi Astuti Beniani melalui Kasih Intel Volanda Ausis Saleh membenarkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di rumah Ketua Gapoktan di Sidomulyo tersebut. Volan mengatakan pihaknya melakukan penggeledahan di 2 rumah yang berbeda. Dan lebih lanjut, Volan menjelaskan 2 rumah dilakukan penggeledahan tersebut disinyalir sebagai tempat penyimpanan dokumen terkait perkara dugaan korupsi kredit usaha rakyat tersebut. Masih dengan Volan, dalam penggeledahan itu tim menemukan beberapa dokumen yang sebelumnya disimpan oleh Miskun. Bukit Umbul Kunci Bandar Lampung terbakar, api tak kunjung padam. Kebakaran lahan terjadi di perbukitan Umbul Kunci di Jalan R.E. Mardinata, Kelurahan Sukamaju, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung pada Selasa kemarin. Informasi yang dihimpun tribunlampung.co.id, kebakaran di perbukitan Umbul Kunci Bandar Lampung melahap lahan yang berada tepat di atas rumah warga. Diketahui kebakaran lahan tersebut terjadi sejak siang, yakni pukul 12 siang dan masih berlangsung hingga malam hari. Dari pantauan di lokasi terlihat api terus menjalar di perbukitan yang berada tepat di atas permukiman warga. Terlihat pula warga sekitar berkumpul di halaman rumah untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Dari Ketua RT setempat, Muslik mengatakan kebakaran tersebut terjadi sejak siang sekira pukul 12 siang. Menurutnya, tim pemadam kebakaran sempat datang ke lokasi untuk menjinakkan api. Sementara itu, warga lainnya, Rosiana, mengatakan api semula muncul di area yang agak jauh dari rumahnya. Namun percikan api tiba-tiba kembali muncul setelah sore hari. Hingga saat ini, api terlihat masih terus menjalar di sekitar perbukitan tersebut. Jam berapa? Kalau munculnya ini sekitar jam Oh, udah sore lagi, baru muncul lagi. Setelah mati itu. sempat mati berapa jam? Ada 2 jam. Ada sejam lah. Jam hidup lagi ini. Karena di bawahnya mungkin masih ada tuh. Api-api yang untuk padam semuanya sih memang kena kelihatan kita padam. Enggak, Pak, tadi untuk munculnya sedikit diperjelas, Pak. Informasi yang kita dapat itu dari lapangan warga atau memang udah timbul di atas gunung ini? Oh, dari bawah. Oh, dari bawah dulu. Ada bawah sebelah sana, Pak ya? Lapangan itu yang. Oh, iya. Perkiraan tuh kosong. ada anak-anak membakar api atau rokok atau gimana sih, Pak? Enggak ada yang lihat sih. Enggak, karena nggak ada yang lihat ya. Ada asap, ada api. Ini posisi pegunungan. Bukit. Ini namanya Bukit Hatta. Bukit apa? Bukit Hatta. Bukit Hatta Hatta ini isinya apa aja, Pak? Memang kering-keringan pohon? Iya. Bukit bebatuan ini, Pak ya? Iya, bukit
kita ada, cuman dia ya tanaman-tanaman gitu aja, tanaman kebun-kebun tumbuh gitu aja. Ini baru pertama kali apa udah pernah nggak sih Pak sebelumnya? Saya baru sih ya, saya di sini 2017. Sejak 2017 Bapak di sini. Kalau informasi yang sudah lama-lama sih ya, mungkin ini udah kedua. Oh, dulu pernah, tapi semenjak PRT di sini dari tahun 2017 baru ini. Ini didiamkan apa kita memang kesulitan dari pelangwirnya sendiri atau Ya, memang kalau untuk yang pemadam ini kita agak sulit ya, karena memang di atas. Tapi tetap kita pantau, kalau memang masih ada celah-celah yang bisa ditembak pakai pelangwir kita. Jadi mobil Branwir ini emang standby dari sore apa gimana Pak? Dari tadi siang memang standby. Kita warga juga kalau ada. Masih tentang kebakaran. Kali ini sebuah rumah di Jalan Pramuka Raja Basa, Bandar Lampung terbakar. Rumah milik Victor, warga Jalan Pramuka Raja Basa, Bandar Lampung terbakar pada Selasa 12 September 2023 sekira pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Damkarmat Bandar Lampung, Antoni Irawan. Antoni Irawan mengatakan pihaknya langsung meluncur ke lokasi setelah mendapatkan laporan. Tak hanya itu, pihaknya juga menerjunkan 4 mobil damkar. Yang menjelaskan api berhasil dipadamkan sekira pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Antoni memastikan penyebab kebakaran rumah yakni korsleting listrik. Atas kejadian ini, Antoni menghimbau masyarakat di Bandar Lampung untuk selalu waspada. Pasalnya, beberapa waktu kebelakang kerap terjadi kebakaran di Bandar Lampung. Berita selanjutnya, mobil Kasat Polairut Polres Lampung Selatan tertimpa pohon di Calinsum. Satu kendaraan tertimpa pohon di depan kantor Badan Urusan Logistik atau Bulog KCP Kalianda, Kelurahan Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, pada Rabu 13 September 2023 sekira pukul 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui kendaraan yang tertimpa pohon di depan kantor Bulog KCP Kalianda Kelurahan Waiurang ini yakni berjenis Mitsubishi Kuda berwarna hitam metalik kombinasi biru dengan nomor polisi XX42 sampai dengan 29. Belakangan diketahui mobil yang tertimpa pohon di depan kantor Bulog KCP Kalianda milik Kasat Polairut Polres Lampung Selatan. Dari berdasarkan pantauan, sempat terjadi kemacetan arus lalu lintas kurang lebih setengah jam pasca terjadi pohon roboh tersebut. Terlihat pula petugas dari Damkarmat Lampung Selatan langsung membersihkan sisa pohon yang roboh tersebut. Beruntung Kasat Polairut Polres Lampung Selatan dari tertimpa pohon roboh di depan kantor Bulog tersebut tidak ada korban jiwa. Dari Kabid Damkarmat Lampung Selatan, Ruli Fikriansyah membenarkan kendaraan dinas yang tertimpa pohon yakni kendaraan dinas Kasat Polairut Polres Lampung Selatan. Pihaknya mengetahui hal itu langsung menuju ke lokasi. Dengan menganut dan menggunakan 2 unit senso, pihaknya langsung melakukan pemotongan sisa-sisa kayu yang mengganggu jalan. Ruli mengatakan butuh waktu sekitar 20 menit hingga jalan tersebut bersih dari sisa-sisa kayu yang roboh. Kasat Polairut Polres Lampung Selatan, Ibtu Arif mengatakan saat dirinya bersama dengan rekan polisi lain sedang menuju dari arah Bandar Lampung menuju Bakauheni, tiba-tiba di depan kantor Bulog, pohon itu roboh dan menimpa Radins yang menuju sedang melaju. Kira pemilu 2024 di pesisir barat, KPU menghimbau parpol lakukan sosialisasi. Bendera kira pemilu 2024 resmi berkibar di pesisir barat Lampung pada Rabu 13 September 2023 hari ini. Sebelum berangkat, bendera kira pemilu 2024 itu berkibar. KPU Pesisir Barat dan KPU Lampung melakukan penjemputan rombongan pembawa bendera kira pemilu 2024 dari Provinsi Bengkulu. Adapun kegiatan kira pemilu 2024 kali ini pusatnya di lapangan Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat.
Dari Ketua KPU Bengkulu Usman Sudarsono dalam sambutannya mengatakan pihaknya menerima bendera kirap pemilu 2024 sejak 9 Agustus 2023 lalu. Setelah kirap pemilu diadakan di Kabupaten Kaur, bendera kirap ini dilanjutkan secara estafet ke Provinsi Lampung, tepatnya Kabupaten Pesisir Barat. Menurutnya bendera kirap pemilu ini dibawa oleh pihaknya dari Provinsi Bengkulu pada Selasa 12 September 2023 kemarin dan disambut oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat di perbatasan. Selanjutnya bendera kirap pemilu 2024 itu diserahkan secara resmi ke KPU Pesisir Barat. Ketua KPU Lampung, yakni Erwan Bustami mengatakan tinggal 135 hari lagi pemilu 2024 ini akan dilaksanakan. Dalam sisa waktu tersebut, kami berharap mampu dimanfaatkan partai politik untuk mengambil hati masyarakat. Sementara untuk pendaftaran presiden dan wakil presiden tersisa waktu yakni 1 bulan lagi. Guys, apa nyating sudah no? Berikut ini ada promo cashback hingga 3,2 juta untuk pembelian handphone di Erafone Megastore Mall Kartini. Erafone Megastore Mall Kartini di Bandar Lampung menggulirkan promo yang berlangsung hingga 30 September 2023. Dari store leader Erafone Megastore Mall Kartini, Obi mengatakan promonya ini adalah Samsung Galaxy S23 series tambahan cashback hingga 1 juta untuk semua pengguna kartu kredit atau cicilan tanpa kartu kredit, dan Samsung Galaxy S23 Ultra cashback hingga 1 juta dengan kartu kredit atau financing, dan juga ada promo PWP hingga 3,5 juta. Tukar tambah ke Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Samsung Galaxy Z Fold 5 ada tambahan cashback hingga 1 juta dan promo PWP dengan wearables hingga 3 juta. Cashback hingga 200.000 untuk handphone dengan harga 5.499.000 ke atas. Tukar ke iPhone 11, iPhone 13, dan iPhone 14 series tambahan cashback hingga 850.000. Tambahan cashback 3,5-2 juta untuk pembelian iPhone 13 dan iPhone 14 series. Tambahan cashback hingga 2 juta setiap pembelian handphone, aksesoris, dan IoT dengan berlangganan paket operator. Di Erafone Megastore Mall Bumi Kedaton, bisa pre-order Vivo V29 dengan DP 200.000 dan akan mendapatkan benefit yakni 1,5 juta yakni TWS Airworld dan juga free Vivo Care Plus. Untuk tahu informasi lebih lanjutnya, Anda bisa datang ke Erafone Megastore yang ada di Mall Kartini. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.